Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Last Talk, Cultivating Compassionate, Creating Change. Alhamdulillah kita kembali lagi nih Bapak Ibu penonton Last Talk. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran terbaik untuk anak. Nah, di tengah-tengah kita hari ini ada orang tua murid. Jadi sebelumnya kita udah pernah mengenal lebih dekat mengenai pra-TK, TK, SD dan SMP. Sekarang kita mengenal lagi dari sisi orang tua. Nah, di tengah-tengah saya sudah ada Ibu Pipit dan Ibu Erli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, ibu-ibu, kita pertama-tama memperkenalkan diri dulu kali ya, supaya penonton Last Talk di rumah nih bisa tahu nih, bisa mengenal lebih dekat lagi nih dengan Bu Pipit dan Bu Erli. Silakan Bu Pipit. Ya, terima kasih Bu Isti. Perkenalkan saya Pipit, saya orang tua dari Rais Ali, grade 9 SMP Lazuardi, dan Rashid Ilman, grade 4 SD Lazuardi. Apalagi nih Bu Isti? Ya, sekarang bekerja atau ibu rumah tangga Bu Saya Pipit? saat ini alhamdulillah ibu rumah tangga Bu Isti. Wah, alhamdulillah. Baik, kalau Bu Erli sendiri? Ya, perkenalkan saya Erli Janata. Saya memiliki dua ananda di sini. Yang satu Arkana Andaru itu di grade 9 SMP Lazuardi, dan yang paling kecil Kirana Keira di grade 4 SD. Oke, dan sekarang bekerja atau Saya bekerja di rumah. Oh, baik. Bekerja ibu rumah tangga itu Ibu rumah tangga itu ya. bekerja betul sekali, bahkan tiada henti ya Bu ya. Oke, nah Ibu, kalau mau saya tanya itu mulai tertarik atau awal jatuh cintanya nih sama Lazuardi, kalau Bu Pipit dari tahun berapa? Mungkin dari sekitar tahun 2016 ya, Gusti ya. Dari sejak saya mulai mencari sekolah yang tepat, yang saya rasa memang bisa mengakomodir kebutuhan anak saya. Kebetulan saya dulu berasal bukan dari sini nih, bukan dari sekitar Depok sini, dari luar kota gitu. Dari saya di sana pun mulai mencari sekolah yang cocok untuk anak saya. Kebetulan memang anak saya itu aktivitasnya cukup besar gitu, keinginan untuk ekspornya itu cukup besar, sehingga perlu sekolah yang bisa mengakomodir dengan cara dia bisa belajar lebih aktif lagi gitu. Nah, di sana saya mendapatkan beberapa sekolah, tapi alhamdulillah informasi mengenai sekolah Lazuardi pun sampai di sana gitu. Nah, kemudian saya tertarik, saya kesini ikut observasi, dan alhamdulillah anak saya pun lebih memilih untuk bersekolah di Lazuardi. Oke, berarti sebelumnya di kota apa tuh Bu Pipit? Di Bandung. Wah, berarti Lazuardi udah sampai Bandung nih. Sudah sampai di sana. Oke, kalau Bu Erli sendiri dari tahun berapa? Kalau saya udah lama banget. Saya sebelum kenal Lazuardi itu sebelum menikah. Jadi sebelum menikah saya ada sebuah kegiatan yang menghantarkan saya sebenarnya, menghantarkan saya ke Lazuardi. Itu posisinya belum menikah, sama sekali nggak berpikir apapun, cuman pas tahu Lazuardi berarti di tahun mungkin sebelum 2005 ya, karena saya menikah di 2005. Di zaman itu saking lamanya ya, di zaman itu filosofi pendidikan tidak seperti Lazuardi. Sekolah-sekolah masih mengejar nilai ranking. Kemudian anak-anak diminta untuk mampu untuk menguasai semua tanpa ada apresiasi untuk keunikan masing-masing anak-anak gitu ya kan. Kalau kita percaya multiple intelligence gitu. Nah, pada zaman itu tuh belum umum gitu kalau kita itu menyekolahkan anak dengan memberikan kebebasan pada keunikan masing-masing anak, kemudian tidak mengejar nilai rapot gitu ya, yang semua harus bagus supaya nanti rankingnya bagus. Di Lazuardi waktu itu sudah tidak menggunakan sistem ranking gitu. Nah, di situ saya sudah berdoa dalam hati, semoga kalau nanti saya menikah punya anak bisa menyekolahkan anaknya di sini. Masya Allah. Ternyata
terjadilah. Ternyata itu emang jalannya. Jadi Allah memberikan kemudahan bagi saya untuk menyekolahkan anak yang memang sejak awal sudah saya inginkan gitu. Alhamdulillah. Berarti prioritas pendidikan itu sendiri buat Bu Erli itu apa untuk anak-anak? Prioritasnya adalah simpelnya adalah anak harus happy ya menurut saya. Karena mungkin kita ini berada dalam, dulu pendidikannya adalah sekolah tuh image-nya kita di-push, kita di-drill, kita belajar yang nggak salah belajarnya, tapi kebebasan anak, kebahagiaan anak tuh mungkin paling terakhir. Karena kita yang harus bahagia adalah orang tuanya. Dengan melihat rapot yang nggak ada merahnya, yang rankingnya nggak boleh dibuntut-buntut, ya kan? Jadi anak-anak sekolah bukan buat kebahagiaan diri dia, kepuasan diri dia, bukan. Kita adalah produk-produk yang kita belajar untuk membahagiakan orang tua. Nah di situ yang saya ngerasa kayak oke nih, kayaknya nggak boleh kayak gitu lagi gitu ya. Ya jadi sekarang kalau saya ketika itu memilih yang anak-anak bisa happy sekolahnya, dan saya happy melihat anak saya happy, dan akhlak. Ya akhlak itu bukan hafalan, bukan kemampuan untuk sekian juz atau apa. Saya percaya bahwa akhlak itu adalah baik kepada orang lain dan happy ketika dia membantu orang lain kayak gitu. Itu ya akhlak ya. Dia bisa memberikan kontribusi pada lingkungan ya. Hal seperti sih menurut saya lebih penting ya ketimbang kita anak kita di push untuk ranking dan cenderung untuk saya lebih utama dibanding yang lain karena harus mengejar ranking kan. Betul. Gitu. Jadi ranking udah nggak penting buat saya. Yang penting justru bagaimana dia bisa berada di antara teman-temannya, bisa bergaul dengan baik, berkontribusi untuk lingkungannya, itu sih yang penting. Betul. Kalau dari Bu Pipit sendiri apa nih yang menjadi prioritas dalam pendidikan Ananda? Sebetulnya mungkin kurang lebih sama ya dengan yang disampaikan oleh Bu Erli. Kembali lagi ke masalah akhlak ya. Jadi output dari pendidikan itu adalah anak-anak mempunyai akhlak yang baik gitu. Dan saya melihat di Lazuardi ini memang pendidikan karakter yang lebih diutamakan gitu. Selain sisi-sisi akademis yang juga tidak diabaikan, tapi juga saya melihat pendidikan yang lebih holistik gitu loh. Jadi pendidikan itu tidak hanya sisi akademis, tapi juga pendidikan sosialnya, pendidikan mental anaknya gitu, emosional anaknya, itu semua terjangkau gitu di sini. Dan yang terpenting juga yang membuat saya tertarik, sisi-sisi kreativitas dari anak di sini tuh sangat disupport. Itu yang membuat saya sangat tertarik dengan Lazuardi dan itu menjadi prioritas saya. Dan kembali lagi basicnya itu core pendidikan itu adalah membangun anak yang berakhlak baik. Di sini pertama saya sangat suka pengajaran keagamaan di sini. Jadi memang anak-anak itu dari secara dasarnya aja mungkin mereka saat mereka belajar Al-Fatihah aja mereka langsung diajarkan apa sih isi dari surat Al-Fatihah itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar hafal tapi mereka mulai meresapi nilai-nilainya gitu. Jadi itu sih Bu Isti, akhlak dan kemudian sisi-sisi lain seperti kreativitas dan lain sebagainya harus dikembangkan dalam pendidikan. Iya, itu semua digali ya di Lazuardi ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya ya. Berarti kalau sistem pendidikan yang ada di Lazuardi menurut Bu Pipit dan Bu Erli bagaimana? Sudah cukup memberikan kepuasan tersendiri nggak buat Bu Erli dan Bu Pipit sejauh ini? Bagi saya alhamdulillah, bagi saya alhamdulillah. Jadi mungkin kembali lagi, saya ini mungkin produk dari pola didik dan pola asuh zaman dulu mungkin kita sama ya, angkatan kan Bu Isti. Iya. Nah jadi pola didik dulu itu kan kita itu pulang sekolah melihat nilai ulangan sekian, kita langsung merasa kecil hati gitu, rasa percaya diri rendah gitu. Sementara kalau misalnya melihat anak-anak saya pulang sekolah tuh mereka happy, mereka
mereka happy. Apa yang mereka pelajari di situ bukan hanya mereka secara nggak sadar mereka belajar loh di sini. Betul. Jadi konten-konten misalnya konten-konten dari materi, entah itu materi pendidikan sains dan lain sebagainya, itu diajarkan dengan cara yang mereka tidak sadari. Belajar sambil bermain itu nempel, tapi mereka tetap happy. Iya. Dengan tidak ada kesedihan atau misalnya merasa beban melihat nilai saya hari ini saya ulangan saya jelek, hari ini saya nggak bisa, nggak ada seperti itu gitu. Alhamdulillah. Kalau dari Bu Erli mungkin Ya, menambahkan? sama dengan Bu Pipit. Yang penting kan tadi anak happy ya. Iya. Saya justru seneng kalau misalnya ditanya tadi belajar apa. Aku nggak belajar, tapi aku ke Alfamart gitu. Iya. Ngapain? Aku beli ini. Ternyata mereka sedang belajar matematika, ya Iya. kan, hundreds ya, belajar hundreds, belajar thousands, terus ternyata mereka suruh jajan, suruh belanja di di Alfamart. Jadi menurut dia itu nggak belajar, padahal tuh lagi belajar hundreds sama Iya. thousands misalnya, Betul. kalau dulu zaman SD. Atau misalnya tadi ngapain ke tukang sayur, ternyata itu pembelajaran tentang makanan sehat, ya, nutrisi. Dulu kan ada health ya, seperti itu ya. Menurut saya ya mending kayak gitu ya. Kalau ditanya aku nggak belajar, tapi kalau ditanya jadi pertanyaannya kamu belajar apa? Aku nggak belajar. Terus ngapain? Ke Alfamart, ke tukang ini atau tadi kita ini petik sayur ya di kebun gitu kan. Oh oke, belajar sih sebenarnya gitu. Belajar sih sebenarnya. Jadi cara pengemasannya ya, alhamdulillah. yang sepertinya anak-anak rasanya enggak, aku nggak belajar, Iya, aku padahal nggak ternyata belajar. mereka justru banyak banget Ya, dapat banyak dari sekali. pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan langsung ya. Betul. Oke, alhamdulillah. Ya, kalau menurut Bu Pipit dan Bu Erli ini korelasi apa sih yang dirasakan mengenai pembelajaran yang Ibu ajarkan di rumah dan yang ada di sekolah gitu? Iya, mungkin tadi melanjutkan lagi, mungkin berarti memang pola pengajarannya itu lebih ke pengalaman ya, jadi Iya. bukan pelajaran secara tekstual gitu. Iya, betul. Nah itu sih mungkin korelasinya dengan pendidikan di rumah. Jadi kan di rumah itu anak-anak ya mungkin bagi saya gitu ya, saya kan di rumah mengajarkan adab gitu ya, mengajarkan adab kepada anak, kemudian juga mengajarkan nilai-nilai gitu. Nah ini tuh di sekolah itu pengalaman-pengalaman mereka untuk berbuat baik kepada temannya, dikasih ruang untuk saling di sini kan kita sekolah yang sifatnya inklusi ya. Iya. Nah anak-anak tuh mereka sangat besar empatinya terhadap temannya. Iya. Itu hal yang tidak bisa saya ajarkan di rumah. Iya. Saya mungkin hanya bisa menyampaikan teorinya begini ya, tapi ternyata mereka tuh praktek sendiri di sekolah gitu Iya. loh. Dan nilai-nilai seperti itu yang membuat mereka jadi belajar, jadi dewasa gitu loh. Itulah Bu Isti. Iya ya. Kalau dari Bu Erli? Sejauh ini pokoknya nilai yang ingin saya harapkan, alhamdulillah tuh di sekolah tuh diajarkan dan anak-anak belajar dengan langsung ya. Kita nggak bisa tuh ngajarin kasih sayang kalau memang nggak ada ininya gitu, interaksinya gitu ya kan. Kalau kita di sekolah hal itu bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan. Kalau misalnya di rumah itu justru saya kadang-kadang merasa saya yang belum ideal karena di sekolah itu anak-anak tuh lebih, kalau udah sampai di rumah kadang-kadang kita nggak bisa sesuai dengan standar sekolah. Saya justru ngerasa kayak gitu. Saking sebenarnya nggak gampang, yang diajarkan di sekolah tuh nggak gampang. Kita sebagai orang tua dengan segala keterbatasan, seringkali justru saya merasa tidak bisa menyamai apa yang ada di sekolah gitu. Jadi kita cuma bisa sebisa mungkin berusaha untuk berada on the same page ya, berada dalam koridor yang sama dengan sekolah. Tapi kalau ditanya gimana di rumah, aduh nggak ada 1/10-nya di sekolah deh dengan apa yang dilakukan oleh guru ya gitu. Karena filosofi pendidikan yang dijalankan oleh Lazuardi itu memang berusaha untuk ideal gitu. Ya misalnya disiplin positif ya kan.
bagaimana kita mendekati anak, mendisiplinkan anak itu tidak melalui cara-cara yang instan. Sementara kita di rumah tinggal ya ngomel udah selesai gitu kan, padahal ngomel tidak menyelesaikan masalah gitu kan. Ya gitu sih. Kayak, kalau saya justru merasa terkadang sulit kita sebagai orang tua untuk seperti apa yang dijalankan di sekolah. Artinya memang kita betul-betul menghargai apa upaya yang sudah dilakukan sekolah, terutama guru, untuk bisa mendidik seideal mungkin. Dan kami hanya bisa mendukung semaksimalnya di rumah, dan justru masih harus terus belajar untuk bisa seperti apa yang sudah dijalankan di sekolah gitu. Kita malah yang harus terus belajar, keep up sama yang ada di sekolah gitu. Iya betul. Jadi kayak salah satu mungkin nyambung yang mengenai kasih sayang itu mungkin kayak salah satu program Lazuardi ya yang Big Brothers Big Sisters itu menurut aku ya mengarah sekali ya. Jadi di mana itu kakak-kakak kelas tinggi baik misalnya 4, 5, 6 terus ke adik-adik TK gitu, lalu dari SMP ke adik-adik SD. Jadi itu kayak ini ya membentuk supaya mereka tuh menyatu ya. Betul. Kenal satu sama lain gitu. Jadi si kakak juga mengayomi adik-adiknya gitu ya. Itu suatu ketika anak TK tampil nih di pembukaan sebuah acara. TK duluan kan yang keluar, anak-anak playgroup. Yang bikin saya langsung menetes air mata, yang teriak paling kencang memberikan semangat itu kakak-kakak SMP. Saya langsung seantusias itu sih kakak-kakak ngeliat si adik-adiknya yang kecil. Itu sih nggak ada adik-adiknya, bukan adik-adiknya gitu. Artinya bukan dia punya adik di situ, bukan. Tapi begitu mereka keluar itu yang bersorak-sorai si kakak-kakak SMP. Gimana saya nggak langsung nangis? Oh gitu ya. Rasa sayang itu tumbuh ya. Memang harus dilatih, memang harus artinya kita nggak bisa. Kamu harus sayang ya sama adik. Kalau misalnya ada anak kecil begini nggak bisa. Betul. Mereka harus menjalani itu di kehidupan sehari-hari gitu loh, di sekolah. Ya mereka sorak-sorai, saya langsung nangis. Segitunya ya kalau ngeliat adik kecil gitu. Betul. Semangat Miss Sisti, itu tepokan paling kenceng. Oke. Nah, saya mau sedikit mengulik nih Bu Ibu. Bagaimana sih pendapat Bu Pipit dan Bu Erli mengenai Lazuardi yang katanya nggak akademik katanya gitu, main-main aja anak-anaknya nggak belajar gitu. Kadang tuh juga ada terpaan isu yang tentang agama ya gitu. Nah, gimana sih Bu Pipit dan Bu Erli itu tetap bertahan bahkan sampai adiknya jadi juga disekolahin lagi gitu kan? Harusnya kan kalau kakaknya udah ada di Lazuardi, oke, kalau dengan isu-isu ini sepertinya adiknya tidak akan sekolah di sini lagi gitu ya. Nah itu tuh gimana sih Bu Pipit sama Bu Erli kayak membuktikan bahwa isu itu tuh tidak terbukti gitu. Gimana tuh Bu Pipit? Pertama yang mengenai sekolah ini tidak akademik gitu ya, Pisti ya. Jadi memang mungkin model sekolah itu kan beraneka ragam ya, Pisti ya. Ada memang sekolah yang penekanannya pada prestasi akademik, ada sekolah yang penekanannya pada hafalan, tahfiz dan lain sebagainya. Kalau di mata saya dan pengalaman saya, kurang lebih anak saya belajar di sini. Ali itu berarti sekarang sudah tahun ke-9 ya. Saya melihat justru Lazuardi ini komprehensif ya. Jadi sisi akademik ini tidak diabaikan sebetulnya. Tapi itu tadi mungkin dengan metode pembelajaran yang tidak tekstual dan tidak membuat anak merasa terbebani. Sehingga kalau dari sisi akademis sih alhamdulillah ya anak saya rasa tidak tertinggal gitu ya dari sisi akademik. Jadi kalau ada mindset akademiknya itu tidak terlalu diutamakan, ya mungkin itu kembali ke pemikiran orang tua yang lain gitu. Dan kemudian tadi mungkin metode pembelajarannya itu dikemas sedemikian rupa sehingga anak-anak belajar sambil bermain, dan juga sisi-sisi lain yang justru itu lebih penting dalam output pendidikan jangka panjangnya itu justru yang ditanamkan di sini. Betul. Seperti soft skill, kepercayaan diri, kreativitas, bersikap jujur, saling menyayangi. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya
saya pribadi sebagai orang tua belum tentu saya bisa mengajarkan itu semua gitu. Sementara di sini itu seperti core pendidikannya gitu kan, ada lazwa di core-nya gitu ya. Seperti core pendidikannya justru lebih ke pengembangan karakter itu gitu. Jadi selain sisi akademis, tapi juga yang tadi saya katakan pendidikan karakter juga di sini diutamakan. Kemudian perkembangannya jadi perkembangan sosialnya juga jadi anaknya dapat, kemudian mentalnya dapat gitu. Nah kemudian tadi yang berikutnya soal isu agama. Soal isu agama ya Bu Isti ya. Nah itu juga kebetulan di kota saya yang itu nyampe juga. Saat itu kebetulan kan kakak saya menyekolahkan anaknya juga di sini, dan kakak saya meyakinkan enggak seperti itu, nanti coba deh lihat sendiri deh gitu. Dan setelah saya masuk di sini, saya mencoba untuk mencari tahu juga dengan di sini kan visi misi sekolah kan itu kita bisa akses ya, visi misi sekolah, kemudian kurikulum itu kan bisa diakses oleh masyarakat luas gitu ya. Bisa dilihat gitu kurikulumnya seperti apa. Dan setelah saya lihat misalnya dari buku-buku pendidikan agama Islam, dan kemudian saya mulai mencari tahu juga ke anak saya gitu ya, disamakan dengan pola pendidikan agama di rumah gitu. Itu nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda gitu. Jadi isu-isu mungkin itu yang di luar itu sebetulnya harus dikonfirmasi langsung ke pihak sekolah ya. Kalau misalnya kita hanya berasumsi, itu kan hanya akan menjadi apa ya? Cuma ada di benak kita doang ya. Karena setelah saya masuk sendiri di sini, itu isu-isu itu tidak terkonfirmasi gitu, tidak terverifikasi, nggak ada sama sekali isu itu di sini gitu. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan apa yang saya terapkan dalam pendidikan di rumah. Dari Bu Erli sendiri? Ya, kurang lebih sama sih memang. Yang harus disamakan sebenarnya pemahaman mengenai yang disebut dengan akademis begitu ya. Apakah akademis itu sebatas kita menghafal, kalau zaman saya ya, berapa luas lapangan bola voli, berapa tinggi net, apakah itu akademis gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Apakah itu yang masih kita perlukan untuk anak-anak kita di masa mendatang? Apakah perlu kita menghafal berapa banyak provinsi? Ya perlu sih, cuman kan artinya toh ada pemekaran nantinya. Apa yang harus ditekankan? Justru mungkin keingintahuan anak-anak, mau membaca, mau tahu apa hal yang di luar apa yang sudah diajarkan ya. Curiosity itu penting kan. Artinya yang disebut dengan pengetahuan itu semua berkembang. Kemudian pertanyaannya lagi tadi adalah yang disebut dengan akademis apa gitu ya, menghafal luas lapangan kah, tinggi net kah, atau berapa banyak provinsi yang ada di Indonesia tapi terus ada pemekaran gitu. Yang dulunya saya nggak pernah tahu, oh ternyata sekarang ada Papua Barat ya, oh sekarang Banten sendiri ya, gitu kan hal baru ya. Kemudian ada Riau juga ada kepulauan sekarang, itu kan hal yang terus berkembang. Nah, kalau saya sendiri memahami bahwa akademis itu tidak hanya sebatas itu, begitu ya. Karena zaman kita dan zaman anak-anak yang nanti akan mereka hadapi itu berbeda. Jadi kalau dengan pemahaman saya tentang yang disebut dengan akademis, menurut saya itu sudah tercapai di sini. Karena akademis itu juga kita menyangkut tentang kemampuan berpikir logis dan runut misalnya, ya kan. Kemudian keingintahuan untuk terus mencari ilmu yang baru itu tuh juga adalah bagian dari akademis. Karena kenapa? Ilmu pengetahuan itu berkembang. Kalau anak-anak hanya dicekoki, tidak ada keinginan untuk mencari sesuatu yang baru, selesai. Mereka nggak mau lagi mencari yang lain. Mereka nggak mau, tidak ada rasa haus untuk mencari ilmu yang lain. Saya rasa itu lebih penting. Kemudian kerjasama. Kalau di sini kan kita pakai project based learning ya, kalau di SD-nya, dan kurang lebih di SMP sama. Apa sih yang didapat dari kerja kelompok? Oh banyak. Bagaimana berkomunikasi dengan teman, bagaimana kita bekerja sama, memahami karakter orang yang berbeda-beda, kemudian bagaimana mempresentasikan hasil yang kita pelajarin. Itu semua penting untuk nantinya, karena
kita nggak hidup sendiri. Kita dimanapun kita bekerja, kita harus bertemu dengan orang lain, bekerja sama, bertemu dengan karakter yang berbeda. Kita harus mampu mempresentasikan apa yang dalam otak kita, menjelaskan pada orang lain. Itu semua menurut saya itu adalah akademis gitu ya. Mau mencari sesuatu yang baru, punya rasa haus tentang ilmu pengetahuan yang begitu luas, itu juga adalah akademis. Ya, jadi mungkin yang harus dipertanyakan, yang dimaksud akademis apa nih gitu lah. Kalau misalnya masih mau cari hafalan itu salah tempat. Memang bukan di sini. Kalau mau cari hafalan ya, hafalan maksudnya kok nggak tahu sih nama menteri-menteri semuanya gitu. Ya itu seperti itu sih kalau menurut saya. Ya memang harus disamakan dulu ya maksudnya akademis. Iya betul. Kan saya juga mau nyekolahkan anak saya di sini ya. Itu tuh yang paling ngena banget tuh ketika dia tuh bisa presentasi, bikin presentasi sendiri ya, betul. Dari Canva itu benar-benar saya kayak kalah nih kayaknya ibunya ya. Bagus banget Canva-nya juga. Mereka tuh gimana cara mereka mempresentasikan itu ya ke depan baik di depan orang tuanya atau di depan halayak umum tuh mereka udah lancar banget kayaknya ya, merem ya anak sekarang ya. Masya Allah, seru banget kayaknya ya Bu Pipit, Bu Erli. Kayaknya kita tuh nggak cukup ya waktu ya kalau udah mau ngomongin soal anak terutama ya. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya mau minta sedikit nih closing statement nih dari Bu Erli dulu deh terkait pengasuhan anak tuh di rumah yang sejalan dengan program yang ada di sekolah. Mengenai pendidikan di sekolah kan ya, kalau saya sih seperti apa ya yang sudah menjadi tagline-nya kita itu ya, bahwa kita itu mendidik anak bukan untuk zaman kita itu mendidik anak untuk zaman yang berbeda. Betul. Zaman di masa depan. Jadi memang kita perlu pemikiran yang lebih terbuka, progresif. Udah bukan masanya lagi kita membandingkan pendidikan mereka dengan pendidikan kita. Karena begitu banyak perkembangan di dunia pendidikan ini yang kita harus paradigma lama tuh udah harus kita bongkar lah. Nah, kalau mau cari sesuatu pendidikan yang sesuai dengan zaman anak-anak nanti di masa depan, kalau saya sih ketemunya di sini ya. Kita mendidik anak-anak bukan untuk saat sekarang, untuk 20 tahun ke depan. Nah, itu perlu pemikiran-pemikiran yang progresif kalau menurut saya. Gitu. Kalau dari Bu Pipit? Ya, kurang lebih sama ya Bu Isti ya. Betul sekali, kita mendidik anak-anak kita itu harus disesuaikan dengan zamannya ya. Iya. Zaman kita dulu dengan zaman sekarang itu udah berbeda jauh sekali Bu Isti. Jadi betul, saya sangat setuju sekolah itu harus jadi tempat yang membahagiakan anak-anak. Karena di zaman ini saja, saya nggak tahu mungkin di zaman anak-anak saya nanti dewasa itu pressure-nya seperti apa. Sekarang aja tuh anak-anak bukan hanya dari lingkungan, tapi ada juga pressure lain dari sosial media. Betul. Itu yang sangat mengkhawatirkan, yang menimbulkan sekarang sering kita dengar mental health issue dan lain sebagainya gitu ya. Jadi membangun suatu wadah, suatu sistem, suatu tempat belajar yang membuat mereka memang mau belajar dan merasa bahagia di rumah dan di sekolah itu sangat diperlukan untuk saat ini gitu, supaya nanti mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat pada saat mereka dewasa nanti gitu. Betul. Karena nanti di depannya juga mereka tantangannya itu bukan jadi bersaingnya lagi sama manusia tapi sama robot deh. Betul. Kayaknya ya nanti ke depannya kita nggak pernah tahu. Sekarang pun kan gampang. Sudah AI di mana-mana, kita dimudahkan dengan kemudahan teknologi yang udah maju banget ya sekarang. Jadi kayaknya memang penting banget kita tuh harus memunculkan justru elemen-elemen yang ada di diri mereka tuh kayak dari spiritualnya, lalu kreativitasnya ya, sosialnya gitu. Jadi biar mereka juga ya jangan sampai sama robot itu sendiri kan gitu. Wah, menarik banget nih. Terima kasih banyak nih Bu Erli dan Bu Pipit udah berkenan untuk hadir di Last Talk. Sama-sama ya dikasih kesempatan. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu setiap pendengar setia Last Talk, terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan episode 3 di Last Talk kali ini. Saya Isti, sampai jumpa di Last Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.